Cinta berbalut keindahan senyum, terurai nyata dalam lakon asmara sang peretas takdir. Seperti kisah cinta Feby yang hanya tersirat dalam senyuman. Feby seolah tak mau berbagi cerita cintanya. Mungkin saja asmara adalah hal privasi bagi Feby. Kenyataan ini pula yang membuat Feby tak mau mengurai keretakan rumah tangganya pada tanggal 23 April 2013 dengan Bruce Nicholas Daletail, pria asal Prancis yang menikahi dirinya pada tahun 2000. Karena itu kan juga proses panjang ya, bukan keputusan yang saya ambil dalam waktu yang singkat gitu, tidak. Itu udah proses panjang. Dan kenapa sampai terjadi perpisahan itu? Karena itu sudah melewati masalah demi masalah gitu. Bukannya juga kita tidak mencoba untuk berbaikan gitu, cuma coba juga, tapi ternyata memang tidak bisa. Walaupun hubungan kita tetap baik, tapi rasanya sebagai suami istri, apalagi saya merasa kayaknya udah nggak ada yang namanya kata sepakat lagi. Karena kan itu kan proses ya. Awalnya juga kenapa saya tunda sedemikian lama, karena saya juga nggak mau sembarangan mengambil keputusan gitu. Tapi ya saya gitu, sekali saya mengambil keputusan, saya sangat memegang teguh sama keputusan itu. Saya nggak mau hanya mengucap kata cerai, karena bagi saya kalau rumah tangga itu jangan sekali-sekali mengucapkan kata cerai kalau tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Gitu, saya bukan orang yang sembarangan mengucapin kata cerai kalau tidak saya benar-benar punya maksud untuk bercerai. Nggak cuma sekedar gertak gitu, enggak. Jadi ya waktu saya bilang saya mau menggugat cerai, ya benar-benar saya lakukan prosesnya sampai selesai. Ya perceraian kan nggak harus ribut-ribut ya, nggak harus berantem-berantem, nggak harus saling menjelekkan gitu kan. Yang namanya perpisahan itu kan ya ada sebuah ketidakcocokan, dan daripada menyiksa masing-masing orang gitu kan, ya lebih baik ya sudah dituntaskan saja gitu kan. Ya nggak harus yang namanya ribut-ribut terus sampai ada sebuah kehebohan gitu, enggak. Kita juga kan dua orang yang dewasa. Di sungai sejarah, tak semua bisa dilarung ke hilir. Sebagian kenangan selalu layak diulang, karena hanya dengan cara itulah peristiwa lama memiliki makna. Feby pun demikian. Ia menyimpan segalanya, menjadikannya sebagai inspirasi untuk bertumbuh menuju kedewasaan. Karena dari pernikahan juga sering sendiri, karena memang dulu kan memang udah belakangan memang udah jarang sama-sama lagi gitu. Jadi memang prosesnya orang nggak tahu aja, orang taunya kan cerai aja. Orang nggak tahu prosesnya bagaimana. Dari dulu juga udah sering tidak bareng sih, saya udah sering pergi sendiri. Saya sih daripada menyalahkan orang, mendingan menyalahkan diri sendiri aja sih. Aku rasa kalau istri yang baik itu biar orang yang menilai ya, bukan kita gitu. Saya juga nggak mau gegeran bilang bahwa saya istri yang baik. Saya banyak kekurangan kok gitu. Mengakhiri cinta yang telah terpatri selama 13 tahun bukanlah hal yang mudah. Terluka mungkin saja dirasakan Feby kala itu. Namun Feby tetap tersenyum, berusaha bangkit, kembali bersimpuh dalam rutinitasnya sebagai sang penenun mimpi. Waktu itu karena mama saya udah meninggal, kalau papa sih dia nggak ada masalah sih. Yang penting saya udah dewasa dan itu udah keputusan yang diambil, ya udah. Kalau masalah keluarga, prinsipnya itu kita menyerahkan kepada Mbak Feby. Pada Feby sendiri karena dia kan sudah dewasa, dia sudah menjalani rumah tangga yang cukup panjang. Jadi bukan sebentar. Jadi artinya kalau kita keluarga sih pasti kan inginnya dia panjang berumah tangga. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak bisa menyelami hati dan batinnya yang paling dalam. Jadi kita harus menyikapi dengan dewasa. Keputusan yang dia ambil adalah kesadaran dia kesadaran dan keputusan dia sendiri yang harus kita hargain. Karena kita nggak bisa mempengaruhi dia terlalu banyak, dia menjalani. Jadi namanya rumah tangga ya, kita nggak pernah tahu persisnya gitu. Feby keluar dari tabir suram kehidupan rumah tangganya. Walau begitu,
Ketegaran hatinya kembali diuji ketika sang bunda harus menghadap sang Khalik lantaran terserang penyakit kanker. Feby berduka. Ia tak mengira wanita yang selama ini memberinya motivasi dan inspirasi itu harus pergi meninggalkan dirinya. Saya kebetulan waktu terakhir itu saya ada terus di rumah sakit. Jadi saya sampai mama itu dari mulai sesak nafas sampai udah nggak ada itu di tangan saya. Kehilangan sekali ya, cuma karena dia udah merasakan kesakitan, terus tersiksa banget dengan penyakitnya, jadi ya sudah lah kan. Dengan dia menghadap Tuhan itu kan semua kesakitannya itu hilang gitu. Jadi kalau seandainya kita mau egois berpikir bahwa aduh sedih banget, sebagai anak sih pasti sedih, cuma ada kelegaan karena dia nggak sakit lagi gitu. Dia udah terbebas dari rasa sakit. Waktu itu justru kita kan di rumah sakit ya, gantian untuk gantian untuk nemenin ya. Itu perginya mama justru saya lagi pulang, Feby lagi gantian jaga. Kita setiap malam gantian. Feby dari syuting manapun dia datang ke rumah sakit untuk tidur sampai pagi, tunggu saya datang baru dia pergi. Lagi-lagi ketegaran hatinya yang menguatkan Feby untuk terus meretas mimpinya. Karena Feby yakin bahwa sang bunda selalu berada di sampingnya, menemani dirinya berparade di kehidupan ini. 2 bulan, saya kangen banget sama mama gitu. Tiba-tiba saya tidur, terus saya mimpi. Dan itu benar-benar mimpi saya tuh seakan-akan ibu saya tuh di sebelah saya. Jadi saya tuh punya kebiasaan, suka di kamar, suka dengerin dia cerita. Dia kadang-kadang suka ngobrol-ngobrol yang lucu-lucu gitu kan. Apalah entah siapa diomongin, entah siapa gitu. Biasa ibu-ibu suka ngomong lucu-lucu, saya suka dengerin gitu kan. Sambil ketawa-ketawa. Kan dia kalau cerita tuh lucu banget gitu. Itu kayak saya mengalami saat-saat itu. Saya tidur sebelahnya dia. Saya mulai cerita lah. Cerita si om ini, tante ini, apa segala macam. Dan itu benar-benar real banget kayak dia tuh. Sampai saya bisa menyium baunya dia gitu. Jadi Tuhan tuh baik. Benar-benar saya dikasih mimpi, dan begitu bangun kangennya hilang. Aku selalu yakin sih dalam hati dia sedang berbahagia di sana bersama dengan Bapa di surga. Waktu ibunya meninggal pun Feby itu tidak menangis gitu. Dia menangis, baru dia benar-benar menangis itu setelah semuanya beres, setelah urusan almarhum ibunya beres, begitu ibunya dimakamkan, disitulah baru dia menangis gitu. Jadi saya melihat, wow, ini Feby ini, bahkan saya seorang laki-laki pun belum tentu bisa sesanggup itu ya. Sangat rasional mengurus dari ibunya sakit sampai ibunya dimakamkan, itu tuh dia benar-benar melakukannya dengan sangat logis gitu, dengan akal sehat gitu. Saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.